Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Dan Bego. Oke guys, bersama saya Muhammad Anangwardi sebagai host dan saya Muhammad Najib sebagai wawancara. Dan saya Natasha Pausamawati sebagai wawancara. Oke guys, ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Kita di sini kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, sangat cantik dan sangat imut sekali. Mungkin mahasiswa Tadris IPS sudah tidak asing sama beliau bintang tamu di sini yang saat ini hadir di dalam ruangan ini. Oke, di sini teman saya akan membacakan biodata dari narasumber kita di podcast kali ini. Dipersilakan. Nama Misra Sulaswari MPD, tempat tanggal lahir Pati 2 Februari 1984, alamat di Pulau Kudus, dosen prodi Tadris IPS UIN Sunan Kudus. Moto hidup mengalir begitu aja. Halo, selamat datang di podcast kami. Sedikit membahas tentang kasus yang ada di Indonesia yang korupsinya itu besar lah, yaitu ada PT Timah dan sebagainya. Nah, kami itu ingin membahas tentang PT Timah. Nah, menurut pendapat Ibu, apakah lemahnya integritas menjadi salah satu faktor korupsi di PT Timah, dan bagaimana pandangan Ibu sebagai salah satu dosen yang melihat kasus korupsi saat itu? Baik ya. Saya akan membahas kronologi korupsi PT Timah dulu. Jadi korupsi PT Timah ini dari berbagai sumber ya, saya sudah merangkum ini. Ternyata kasus korupsi PT Timah itu sudah dari 2015. Betul. 2015 sampai 2022. Luar biasa sekali, 4 tahun sudah. Nah ternyata kasus ini memang kasus korupsi terbesar. Ini kalau kita bikin liga ini dia juaranya ini. Hampir berapa coba? 300 triliun ya, tepatnya 271 triliun. Ini sebenarnya bukan hanya kerugian material, banyak hal kerugian yang ditimbulkan dari korupsi. Kenapa? Karena Timah sendiri itu kan sumber daya alam. Nah, nanti kita akan bahas sampai situ. Tapi kalau kita bahas integritas tentu saja, ini sudah melanggar integritas ya. Jadi kalau kita ngomongin integritas itu kan sesuatu yang lengkap. Jadi si integritas itu ya kesesuaian antara kejujuran, amanah, kan, termasuk itu ada ekspektasi. Jadi orang dikasih amanah harusnya kan dikasih kepercayaan itu ya, harusnya kan dia menunjukkan kepercayaan itu. Tapi ternyata dengan kasus korupsi ini dia memperkaya diri sendiri, ini sudah mencederai integritas itu sendiri. Maka di poin ini saya akan istilahnya integritas dalam kasus ini itu apa aja. Yang pertama dari situ ada kolusi atau persekongkolan. Coba kita lihat di situ ya. Ternyata ada pihak-pihak lain selain dari PT Timah. PT Timah itu sendiri itu kan BUMN ya. Sekarang Dana Lapak. Nah, ternyata kolusinya dengan pihak lain itu sudah mencederai integritas dalam hal tata kelola bisnis. Harusnya itu kan tender ya, misalnya itu kan ada lelang kan harusnya terbuka nih, pasaran nih, ini siapa nih yang mau rekanan. Nah ternyata di sini ada kolusi. Kamu ini pakai saya ya, nanti kamu tak kasih unsur. Ini yang kena siapa? Ini suaminya siapa itu? Artis itu Sandra Dewi. Itu pihak luar, dia pihak swasta yang bersekongkol dengan PT Timahnya. Jadi kalau PT Timahnya itu punya BUMN kan, punya negara nih. Nah, tapi kemudian tidak bisa bekerja sendiri, dia joinan dengan pihak swasta tadi. Yang kedua itu ada penyalahgunaan wewenang. Ini kita akan melihat lemahnya integritas di kedua ini, penyalahgunaan wewenang. Jadi ketika dikasih wewenang untuk kegiatan penambangan timah tadi itu ya, izin usaha PT Timah itu ternyata tidak sesuai dengan prosedur, salah benar. Yang ketiga ada di situ memperkaya diri. Ya.
300 triliun itu kalau dibikinin sekolah kira-kira gimana? Mungkin S1 sampai S2 gratis loh. 300 triliun loh. Kan berian wah berian. Jadi itu ya 3 poin itu yang kita bisa lihat rumahnya integritas PT Timah tadi ya. Yang pertama ada kolusi, ada penyalahgunaan wewenang, dan ada memperkaya diri. Berarti itu kata persekambangan berarti itu kayak tertutup ya? Ya sebenarnya harusnya kan kerjasamanya itu kan transparan, misalnya di lelang gitu ya, kayak lelang jabatan gitu Mbak. Jadi misalnya ini ada PT Timah nih butuh perusahaan untuk bekerja sama menambang timah gitu. Itu kan harusnya masuk ke kas negara gitu. Sama kayak pajak gitu kan masuk kas negara. Ternyata harusnya kan transparan nih, ada fit and proper test gitu kan. Ini layak nggak PT ini ya kan? Ini pakainya harus ini kan tak cukup gitu, tak cukup. Tak kasih ini nanti kamu tak bagi sekian persen. Masuk negara nggak kayak gitu? Enggak lah, justru 10%-nya mungkin masuk ke kantong ini apa namanya direkturnya aja waktu sidang ditanya kan sama hakim berapa gajinya, gaji lo ini lo per bulan 200 juta kayaknya. 200 juta. Nah gaji per bulan Itu belum tunjangan belum ya, lo tunjangan lebih lagi. Iya iya gitu kan. Itu kan nanti secara perizinan belum resmi atau Sudah, perizinan resmi, cuma untuk mengantongi izin itu yang sistemnya tahu sama tahu. Kau tahu sama aku, ya udah gini aja, itu depan gitu. Nah, harusnya kan perizinan itu kan tadi ada fit and proper test, misalnya jangan punya PT gitu kan, jangan coba PT. Harusnya kan 2 PT ini harus bersaing secara adil. Tapi karena ada kolusi, yaudah sih Harvey Mois tadi bilang PT ku aja nanti kamu tak bagi 10% gitu. Misalnya saya yang PT Timah nih, kalian berdua punya PT punya perusahaan swasta tadi yang mau kerjasama untuk nambang timah. Ternyata ada satu belakang lah, nanti bagian 10%-nya tak kasihkan ke saya. Saya ya oh ya gitu kan. Nah itu namanya kolusi. Isinya beda, sudah sebenarnya perusahaan negara kok. Dan PT Timahnya kan juga cuma rekan swastanya kayak siapa ya ini coba Harvey Mois ya, banyak kok ada Harvey Mois, Helena Lim. Nah ada 7 sekitar 7 yang ikut dalam persetujuan. berarti istri negara yang bermasalah. Ya pejabat, orang tadi ya, rekanan tadi. Sebenarnya ini kan sistemik, makanya sampai 300 kali sistemik kan. Tidak hanya 1-2 orang saja yang melakukan korupsi, ini pasti sudah berjalan lama dan ya memang kayak gitu. Nah, ya di tahun 2022 dan sampai sekarang masih ditelusuri siapa pihak yang mungkin ikut dalam persekongkol itu, gitu. Apakah itu sudah Iya. apakah itu sudah merasa kita bahwa sistem pendidikan saat ini itu bisa membentuk karakter tertentu yang jujur untuk membentuk Indonesia yang berintegritas? Kalau ngomongin pendidikan karakter, kita tuh kan pendidikan karakternya itu yang bagus ya. Artinya sosialisasi untuk pendidikan karakter itu bagus. Cuma kemudian di tataran bawah, maksudnya tataran pelaksanaan ya, di tingkat dasar, menengah, sampai tinggi, itu semacam omongan aja apa ya istilahnya. Jadi kayak modelnya seperti apa itu belum ada. Model pendidikan karakter misalnya diberikan kantin kejujuran. Kira-kira nambah gak kantinnya? Coba aja nanti ya kelas ini bikin kantin kejujuran. Tidak ada apa namanya penjualnya ya, cuma ada barangnya gitu kan. Kasih uang Pak. Kasih uang nanti kira-kira gimana? Nah kan kantin kejujuran dulu kan pernah ada nih zaman Indonesia itu
masih jadi guru itu pernah ada kantin kejujuran dari kementerian itu untuk menggalakkan kantin kejujuran. Kenapa tuh nggak bertahan lama? Ya tadi kita kan nggak punya pengawasan ya di sini, dan anak-anak belum terbiasa seperti itu ya. Dan memang ini sebenarnya kalau kita ngomong karakter berarti mulai dari paling dasar, yaitu keluarga dulu, baru jadi pendidikan dasar pun sebenarnya harusnya adalah karakter dulu. Inti dari pendidikan kan sebenarnya perubahan perilaku. Jadi pendidikan itu tujuan dasarnya itu adalah perubahan perilaku. Nah di sini perilaku yang dimaksud itu ya karakter itu, ya kan? Karakternya seperti apa? Maka sebenarnya kalau kita ngomongin karakter, harusnya di tingkat dasar itu belum ada yang belum ada ya, istilahnya fokusnya harusnya ke karakter ini. Tadi sebenarnya jujur, bagaimana sih cara ngajarin anak jujur? Kita kan selama ini nggak ada model pembelajaran karakter sih kayak apa nggak ada deh, belum. Ya nanti misalnya mahasiswa PS ya, nah nanti bikin skripsi yang kemudian bikin model pendidikan karakter. Nah gitu. Saya sepakat ya, karena ini hanya ya udah bidang karakter masuk ke ini dikasih materi aja kan, tapi untuk kontrolnya tuh nggak ada. Misalnya anak ini sudah berkarakter jujur ya, indikatornya apa, nilainya dinilai dari apa, itu kan enggak. Nah itu jadi belum ada model yang dipakai sehingga mungkin Bapak Ibu guru juga termasuk guru sosial kalau udah tingkatan pendidikan tinggi itu sudah agak susah untuk karakter ya dari awal, karena anak-anak mahasiswa itu kan beda, udah mulai settle lah ya, ininya kepribadiannya udah mulai settle, sudah mulai. Jadi kalau karakternya mulai dari pendidikan tinggi kayaknya malah justru ini telat ya. Paling kalau di tingkat tinggi itu udah mulai mengembangkan, ya sudah ada, kita tinggal mengkampanyekan, mengajak. Kampanye ini kan ini juga salah satu bentuk kampanye anti korupsi. Dan kita berbicara tentang pembentukan ya, awalnya memang semuanya berawal dari memang. Terus itu kan maksudnya kan ratus triliun Ya, tapi kan saya itu cuman kayak apa ya, kayak keselnya sama pemerintah itu kayak kok saya bisa ada kalau sebegitu besarnya hukumannya cuma beberapa tahun penjara dan dendanya pun cuma kalau saya nggak salah baca kemarin itu 230 miliar. Betul, dan karena berperilaku baik dikurangi hukumannya ya pada kayak gitu. Logis beneran. Nah bener ya, saya senang kalau ada masalah kayak ini ya. Gimana memang kita itu lihatnya dari efek jerah kan begitu, semuanya itu sanksi harus memiliki efek jerah, hukuman itu harus memiliki efek jerah. Kalau nggak ada mutlak cuma ya kan. Nah, jadi mengapa korupsi di Indonesia nggak habis-habis itu? Ada aja gebrakan KPK, ada aja gebrakan OTT kan, operasi tangkap tangan. Sekarang aja berapa triliun lagi, 13 triliun lagi, mana ada lagi. Ini kenapa? Karena salah satunya adalah sanksi yang tidak memiliki efek jerah. Coba aja, nggak usah kayak Cina wes. Kalau di Cina itu udah bukan mati ya. Di Jepang, di Korea itu udah mati ya. Kita nggak usah lah ya hukuman mati, mungkin hak asasi manusia yang bergerak gitu. Perampasan aset aja nih, tersangka atau terdakwa ya, kalau tersangka kan masih disangka. Kalau udah yang terdakwa sudah memang dia adalah terbukti memang koruptor, ya udah pemiskinan, perampasan aset. Kira-kira kalau udah seperti itu, kira-kira yang lain kan punya pikiran, nanti kalau saya korupsi kirim kalau tapi katanya sampai sekarang gimana bedanya? Masih goib ya? Masih goib, masih ada yang punya tapi belum disahkan, tidak tahu apakah akan disahkan. Nah, salah satu kemarin mahasiswa yang demo menuntut aksi itu kan, salah satunya adalah pemisahan perampasan aset itu sudah disahkan, tapi sampai sekarang
sekarang juga ya kita tunggu aja lah ya kita baiknya pemerintah bersama wakil rakyat minta ada kejelasan sehingga korupsi itu memang tidak ada jalan lain. Korupsi itu kalau sudah seperti ini ya salah satu caranya memang harus represif. Represif itu berarti ada pada hukum. Yang bikin hukum siapa? Bukan pemerintah kan, bukan rakyat kan, bukan saya juga. Jadi memang harus ada hukuman yang itu memiliki efek semua. Jadi harus kesel kayak aku ya, akhirnya kan gitu ya. 300 triliun ya. Kalau semisal itu ganti ruginya itu bisa lebih dari 300 triliun kan? Nah, ya, apa-apa. ya, Kita kan nggak apa-apa kan agak lebih legowo gitu kan? Cuma segitu pak. Cuma segitu, ya sama aja. Dan dia masih kaya. Iya bu. Nah, ya kan masih kaya beneran. Para koruptor itu keluar dari penjara tuh masih kaya dan masih bisa nyalon lagi. Masih bisa besok. Tapi katanya itu saya pernah lihat dari platform itu katanya kalau sudah itu nggak boleh nyalon lagi bu. Mana namanya jadi juga. Iya jangan ada. Tapi kalau ini kan bukan anggota dewan ya, ini kan nggak namanya di PT kan ini di timah kalau dia udah. Tapi dia punya privilege, masih punya privilege. Cek aja di beberapa Instagram ya beberapa politisi yang kena kasus mendapat lagi. Kayaknya bisa dicek. Padahal tidak punya status sosial yang jelek. Ya kan apa ya? Kurang tadi ya, nggak ada efek jerah. Artinya adalah nanti kalau ini kan paling segini aja. Nah, itu kalau pertama lagi paling hukumannya kayak gitu aja. Saya juga mau Gitu ya. seperti itu kok. Saya bingung tuh masih. Nah, betul. Ayo makanya hukumannya harus memiliki efek jerah. Kalau misalnya di Indonesia itu diterapkan peraturan kayak Cina, Nah, habis itu. koruptor, Nah, habis beneran. apakah jenengan setuju? Nah, saya kalau pribadi ya, saya tidak perlulah hukuman mati, tidak perlu. Ya tadi perampasan aset aja minimal dimiskinkan. Jadi para koruptor yang memang sudah dia itu terdakwa. Ya, kalau terdakwa kan memang sudah disidangkan di persidangan gitu, divonis sudah dapat vonis kan, berarti kan memang dia terbukti korupsi kan. Nah, berarti si terdakwa ini asetnya, kekayaannya ambil negara, diambil negara, dimiskinkan. Berarti otomatis juga nggak menentukan jabatannya ya, kehidupan. Iyalah jelas ya itu. Selain itu ya dia harus mendapatkan apa istilahnya tidak bisa dimasukkan lagi ke dalam jajaran pemerintahan atau menteri kayak gitu kan seperti ya. Pokoknya intinya itu aja lah, perampasan aset aja. Nggak usah ya hukuman mati pun nggak usah. Kalau di luar negeri itu kan di Cina ya apalagi ya itu kan hukumannya langsung hukuman mati kan. Kalau Indonesia ya mati aja. Ya itu. Jadi perampasan aset aja minimal itu kalau memang diterapkan saya kok punya harapan bagus terhadap negara kita. Kalau memang undang-undang itu disahkan, deh. Mereka kan nggak punya undang-undang itu kan. Anti korupsinya ya sekedar ya udah diadili sekian kondisinya penjara keluar dan selesai. Dia berperilaku baik, nah dapat remisi lagi. Kurang ya hukumannya. Sampai katanya, ya anda remisi katanya berperilaku baik, sopan, ya. Enak aja, enak aja. Tidak seperti itu. Harusnya. Kan itu kalau perampasan aset itu gimana ya? Soalnya itu saya pernah dengar dari orang lain itu kalau semisal dia korupsi kan bu, itu tuh pasti ditaruh dalam aset pribadinya sendiri. Pasti itu kayak ponak-ponakannya itu pasti diisi. Kalau untuk perampasan aset kan bisa aja kan yang di ponak-ponakannya yang di sana apa? Yang penting undang-undangnya ada dulu lah, saya gitu. Ada undang-undangnya aja nggak cukup, ya kan? Pokoknya kalau perampasan aset itu kalau udah ada undang-undang perampasan aset itu minimal para politisi itu takut dulu kalau mau korupsi udah gitu. Mau dia ditaruh di mana itu kalau pejabat itu kan ada laporan kekayaan kan, ya itu. Yang dilaporkan itu bil semua.
masuk ke atas itu. Nah ini udah bagus nih, kemarin tuh Pak Purbayo udah apa namanya, sudah ini ya di Instagram sih saya lihat ya, uang hasil tangkapan itu udah masuk ke kemarin. Terima kasih gitu, terima kasih ya Pak Kejaksaan Agung itu dikasih kado gitu, 13 triliun dari hasil apa namanya tadi, hasil operasi tangkap tangan kayak gitu, kan harus kembalikan ke negara. Udah bagus, artinya aliran dana hasil korupsi itu benar-benar masuk ke kas negara ya. Makanya nggak tahu kemana ya, dipamerkan tapi nggak tahu nih uangnya terus masuk kemana, nggak tahu. Terus gini, kalau dilihat dari identitas lagi nih, Iya. Mus kan dari kecil kan dia kan sudah memang keluarganya kan memang keluarga membeli semuanya kan tuh. Terus saya pernah baca juga, Mus itu tidak hanya terkait dengan satu perusahaan aja, ada bahkan 5 lebih lah kalau saya baca. Nah itu kok kenapa kok dia sih masih ingin mengkonsumsi uang negara gitu? Padahal kan perusahaannya kan udah banyak, maksudnya juga udah banyak. Ya namanya uang ya. Nah, jadi kalau timah itu kan memang dia komoditas paling dicari ya. Indonesia itu kan terbesar timah. Jadi negara-negara itu kalau mau bikin baterai ya, ngambilnya kan dari sini, dan kita itu ekspornya itu mentah dan paling murah katanya. Jadi memang paling menghasilkan timah. Sehingga saya tidak tahu kan jalan pikirannya dia seperti apa, saya juga nggak kenal dia secara pribadi. Dia namanya silau dengan harta, ya kan. Nah, jadi dia kan itu lebih ke ini ya, minta izinnya, tetapi caranya tadi korupsi tadi apa, menyuap gitu. Dia itu PT sendiri, kemudian minta izin untuk ambil timah dari negara tadi, dari PT Timah kita sekian berapa gitu. Jadi dikasih izin penambangan timah, tapi caranya pakai uang. Ya kayak sebenarnya kita tuh sebenarnya kayak gitu ya, mau mesin gitu kan. Nah ya seperti itu kecil-kecilan ya, korupsi kecil-kecilan itu di situ. Nah itu kan banyak sekali kan ya, meskipun itu apa namanya jumlahnya paling kecil, tapi masih ada praktek seperti itu. Apa harapan Ibu untuk generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berintegritas? Oke, kalau kita ngomongin integritas itu kan satu hal konsistensi ya, kejujuran. Jadi ketika dikasih kepercayaan itu yang amanah gitu kan, dikasih tanggung jawab ya dikerjakan dengan baik gitu kan, tanggung jawab seperti itu. Dan integritas itu tidak hanya dalam hal menjaga amanah apa namanya ya, tugas gitu ya, tidak, tapi untuk diri sendiri. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri itu juga bagian dari integritas. Yang paling penting adalah bahwa mahasiswa itu, apalagi ya saya sangat senang gitu kalau mahasiswa saya itu tadris PS-nya khususnya yang ada mata kuliah di korupsi ini kritis gitu terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita, kemudian mengambil banyak pengalaman di situ. Dan yang paling penting adalah mahasiswa ini paham nih kalau ini adalah sesuatu yang tidak baik ya. Apapun namanya, kalau itu sudah berkaitan dengan penyalahgunaan ya, kemudian hubungan, terus apalagi ya, mencederai nilai etika norma ya, itu suatu hal yang tidak baik. Kalau sudah tahu seperti itu, maka apa yang perlu dilakukan ya dihindari, tidak usah diikuti ya, kalau misalnya teman-teman seperti itu. Dan yang paling penting saya memiliki harapan yang sangat besar dari mahasiswa, karena mahasiswa inilah nanti yang akan menjadi pemimpin ya. Saya selalu senang gitu kalau ada mahasiswa yang memiliki jalan keluar yang kritis, yang kemudian kok seperti ini, itu bagian dari dia sedang melakukan pembelajaran untuk dirinya sendiri. Harapan besar saya semoga mahasiswa PS UIN Kudus, nah ini bisa terus mengembangkan skill, kemudian juga
karakternya terbentuk, kemudian bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amin. Sukses terus. Mulai lagi. Apa? Mungkin kita rasa cukup. Boleh. Semoga dari apa ya tadi kita dengarkan sebentar lah, itu bisa membawa perubahan lah bagi bangsa ini untuk lebih baik dan untuk masa depan kita semakin cerah lah. Amin, amin, amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga perbincangan di podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga juga kita dapat bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.